sabar bang. Sabar bang Sunan. Sabar bang. Bang, sabar bang. Sekarang beberapa pejabat negara DPR turun berpihak pada Nikita Mirzani. Karena memang kebenaran ada Nikita Mirzani. Dan Reza Gledis, ya, siap-siap. 12 tahun penjara. Produk Anda sudah terbukti, ya. Menyesalkan? Kan sudah dibilang sama Nikita Mirzani. Jangan pernah melawan saya. Kalau tidak mampu, kalau tidak memiliki cukup bukti. Ya, sekarang siap-siap 12 tahun penjara dan 5 miliar sebagai denda atas produk yang Anda keluarkan. Ya. Orang nanya, kenapa Anda ketakutan? Karena saya dibilang abu-abu, katanya. Aduh, luar biasa Nikita Mirzani. Itu saja sudah menjadi perhatian ya. Kalau banyak sekarang anggota-anggota DPR, banyak itu sebenarnya kita pengen tahu ya, yang siapa-siapa aja. Karena sampai saat ini belum ada titik terang dari masalah ini, guys. Sabar bang, sabar yuk, sabar. Sabar yuk bang. Sabar, sabar. Yo sabar bang. Sabar bang, sabar bang. Sabar bang Sunan. Sabar bang. Bang, sabar bang. Bang, sabar bang. Udah bang. Iya, laporin aja bang. Udah dilaporin aja bang. Nanti dilaporin aja. Ada banyak buktinya kok bang. Ada banyak buktinya. Yuk, yuk. Yuk, steril, steril, yuk, steril, yuk, steril, steril. Steril, yuk, steril. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mukul sih? Berantem beneran? Oh iya, kok jadi berantem beneran ya? Enggak, lagi sih yang pakai kacamata itu ngapain sih mas? Udah lah ya. Ya, Anda mau pukul saya, tapi teman Anda pukul saya. Nih, serang saya. Ya, saya minta pertanggungjawaban TV1. Saya dipukul, saya diserang. Ya, TV-nya aja keluarin tuh. ada. Gimana sih? Minta maaf atas apa? Pukul. Ada pukul. Pukul aja pakai jadi. Video siapa tadi? Ya, puterin aja. Yang dia kalau ada video. Ayo. Yang pasti saya diserang. Ya, sama bapak itu mau pukul saya, ternyata kau yang colong terakhir saya bilang. Ya ampun Beraninya nyolong-nyolong. Laki bukan lo. TV update. Anda kesini siapa yang undang? Saya diajak dokter siapa? Dokter Andreas itu siapa? Dokter Andreas diundang nggak ke sini? Ada undangan resminya nggak? Hah? Jadi saya malam ini mendapatkan penyerangan. Saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gledis. Ada yang tahu nggak tadi namanya siapa itu? Ya? Yang mukanya sudah lebih tua dari saya jauh itu. Ya. Yang pasti hal ini akan saya laporkan. Hal ini saya laporkan bahwa pihak mereka menyerang saya, ya, berniat mau mukul, dan ternyata pukulan itu mendarat di tangan sebelah kanannya Bapak di rahang saya. Ya. Saya tahu diri ini bukan ruang tempat bertinju, bukan ring tinju ya. Ini ruang debat. Ini di TV1. Sehingga saya nggak mau tinju di sini, ya. Saya orang hukum, saya punya hak hukum. Saya akan laporkan tim kuasa hukumnya DRG, ya, yang telah melakukan penyerangan terhadap saya, disaksikan jutaan pemirsa. Sabar bang, sabar. Apa jadinya dunia ini? Aduh, nggak di pengadilan, nggak di stasiun TV, bermasalah guys. Astaga. Siang tadi saya berkesempatan berkunjung ke Rutan Pondok Bambu menemui Nikita Mirzani.
Alhamdulillah saya berbincang dan ngobrol bersama Nikita Mirzani kurang lebih 1 jam. Saya bertanya banyak hal, saya mencari tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah saya sampai pada satu kesimpulan. Perkara ini memang perkara yang harus benar-benar dijelaskan secara pasti, secara fair kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai anggota DPD RI yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hukum, untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Nikita Mirzani, maka saya mengambil langkah yang tentunya saya sudah pertimbangkan. Saya akan menyiapkan segera untuk bersurat kepada Bapak Presiden. Memang setelah berdiskusi begitu lama, bertanya seluruh pokok permasalahannya, seluruh pokok dakwaan, kemudian kenapa sampai terjadi permasalahan ini, kemudian apa yang sedang dirasakan saat ini, semua saya dalami dan semua saya pertanyakan secara pasti dan langsung kepada Nikita Mirzani sendiri. Dan memang itu pertemuan awal bagi saya, karena saya sebelumnya tidak pernah bertemu Nikita Mirzani. Saya pastikan saya akan mengambil sikap untuk mencari keadilan buat Nikita Mirzani. Saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan, untuk meminta perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Saya sangat yakin Bapak Presiden Prabowo akan menerima surat dan permintaan kami. Karena kami tahu Bapak Presiden adalah presiden yang benar-benar getol untuk menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Apalagi beliau adalah orang yang gampang iba, ya, orang yang gampang sedih pada orang-orang yang dizolimi. Saya sangat yakin, jangankan kasus viral seperti kasus Nikita Mirzani yang sudah menyita jutaan mata di Indonesia, kasus korupsi saja beliau respon dan mengamati. Saya sangat yakin kasus ini akan mendapatkan atensi dari Bapak Presiden. Selama penjelasan dan data-data yang akan kita sajikan benar-benar ditunjukkan secara fair dan adil. Insya Allah saya yakin Nikita Mirzani akan bebas dari masalah ini. Saya sangat yakin. Ajak uya-kuya Pak. Mana tahu beliau lupa akan omongannya. Makasih ya Pak untuk tindakannya Pak. Semoga tujuan yang baik mendapatkan hasil yang diinginkan. Terima kasih Pak Dewan, Bapak telah membela orang yang disolimi. Semoga kebaikan Bapak Dewan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segera mungkin Pak, biar Amin Niki cepat bebas dari kasus yang konyol ini. Amin Niki tidak bersalah. Semoga surat yang akan Bapak sampaikan tidak dikunci di tangan orang yang salah Pak. Dan sampai kepada Bapak Presiden, terima kasih karena sudah berkenan untuk menyurahkan keadilan. Mamma mia. Jadi Uya mana semangat Pak untuk bantu Niki. Semoga Bapak selalu sehat. Amin.